Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aziza Galur Rahmadanti dengan NPM 202286000062 dari kelas 5 SDAR semester 5 untuk memenuhi tugas mata kuliah Inovasi Pembelajaran SD dengan dosen pengampu Bapak Rizky Dwi Prabowo MPD. Nah, jadi adik-adik apa kabar semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan kebahagiaan. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Bagaimana kalau kita tepuk semangat dulu nih sebelum mulai pembelajaran? Ikutin kakak ya. Tepuk semangat. Semangat ya, senyum ya, semangat, semangat, semangat. Semangat ya, senyum ya, semangat, semangat, semangat. Yeay. Udah pada semangat kan? Pada kali ini, kakak akan mengajak kalian untuk mengenal sifat-sifat benda dan perubahan wujudnya. Tujuan pembelajaran pada materi ini untuk mengenal dan menganalisis berbagai macam wujud zat dan proses perubahannya. Sebelum ke proses perubahannya, kakak akan mengenalkan kepada kalian apa aja sih sifat-sifat benda yang ada di sekitar kita. Sifat benda terbagi menjadi 3, yaitu ada benda padat, cair, dan gas. Jadi, seperti apa yang mereka semua? Mari kakak jelaskan. Simak dengan baik videonya ya. Padat. Bayangkan kamu meremas batu. Keras dan bentuknya tak mudah diubah. Dan jumlahnya selalu sama. Nah, itu dia disebut benda padat. Benda padat tidak bisa kemana-mana. Bentuknya pun tetap sama. Mau dipegang, dilempar, bentuknya tak akan berubah. Contohnya seperti batu, kertas, besi, kayu, dan sebagainya. Itulah wujud padat. Wujud cair. Bayangkan air di gelasmu. Air itu bisa mengalir kemana saja, mengikuti bentuk gelasnya, tetapi volumenya tetap sama. Itulah yang disebut cair, salah satu wujud benda yang berada di sekitar kita. Benda cair juga bisa mengalir, seperti air sungai yang mengalir ke laut. Molekul-molekul benda cair bergerak bebas, jadi mudah berpindah tempat. Contohnya seperti susu, minyak, darah, dan sebagainya. Inilah yang dinamakan wujud cair. Wujud gas. Bayangkan udara di sekitar kamu. Kamu tidak bisa melihatnya, tetapi bisa merasakannya. Udara ada di mana saja dan bisa bergerak bebas. Nah, itu dia yang disebut gas. Salah satu wujud benda di sekitar kita. Beda dengan benda padat yang punya bentuk dan tidak bisa kemana-mana. Sedangkan gas tidak punya bentuk yang pasti. Gas juga bisa mengalir kayak angin yang bertiup. Molekul-molekul di dalamnya bergerak bebas, jadi gampang berpindah tempat. Dan itulah wujud gas. Nah, adik-adik, benda-benda tadi bisa berubah wujud loh. Proses perubahannya ini dibagi menjadi 6. Jadi, bagaimana ya proses perubahan wujud zat benda-benda tersebut? Simak terus videonya.
Yang pertama, mencair. Mencair merupakan sebuah proses perubahan dari wujud padat menjadi wujud cair. Proses ini terjadi karena benda padat terkena panas. Panas ini membuat molekul-molekul di dalam benda padat bergetar lebih kencang. Semakin kencang getarannya, ikatan antara molekulnya pun melemah dan akhirnya pecah. Pecahnya ikatan ini membuat molekul-molekul bergerak bebas dan saling berjauhan. Alhasil, bentuk benda padat berubah menjadi cair. Contohnya seperti es krim yang meleleh jika terkena sinar matahari. Kemudian ada es batu yang akan meleleh jika ditaruh di luar ruangan. Selanjutnya, ada mentega yang akan meleleh jika dipanaskan atau terkena suhu yang cukup tinggi. Dan itu adalah proses mencair. Yang kedua, membeku. Membeku adalah proses perubahan wujud cair menjadi wujud padat. Terjadi dikarenakan pendinginan ataupun penurunan suhu. Molekul-molekulnya bergerak lambat, saling berdekatan, dan menempel satu sama lain, sehingga membentuk struktur yang kaku. Kita bisa mencobanya pada air putih. Kemudian kita masukkan air putih tersebut ke dalam freezer. Tunggu sampai beberapa jam. Kemudian ambil kembali air putih tersebut. Dan kamu akan mendapatkan air putih tersebut berubah menjadi es batu. Nah, itu adalah salah satu proses membeku. Yang ketiga, menyublim. Bayangkan, kapur barus yang biasanya kamu letakkan di kamar mandi, perlahan kapur barus itu menghilang tanpa meninggalkan bekas. Berubah menjadi uap harum yang menyebar di seluruh ruangan. Proses menghilang ini disebut sublimasi. Sublimasi merupakan proses perubahan wujud padat menjadi gas tanpa melalui fase mencair, seperti kapur barus. Proses ini diakibatkan tekanan berlebih dari suhu panas, sehingga molekul-molekul kapur barus tersebut mendapatkan energi panas, sehingga bergerak lebih bebas, tidak beraturan, dan terbang bebas di udara. Itu adalah proses perubahan menyublim. Yang keempat, mengembun. Pernah tidak kamu merasakan? Ketika pagi hari kamu melihat jendela, ada butiran air. Itu namanya embun. Saat malam hari, udara jadi lebih dingin. Uap airnya jadi kehilangan energi dan bergerak lebih lambat. Dan akhirnya berubah menjadi air. Mengembun merupakan proses perubahan wujud zat gas menjadi cair yang diakibatkan penurunan suhu. Semakin dingin udaranya, semakin banyak air yang terbentuk. Embun biasanya terdapat di tempat dingin, seperti tanaman, kaca, minuman dingin, ataupun tutup panci yang sedang dimasak. Ini adalah proses perubahan mengembun. Yang kelima, menguap. Pernahkah kamu perhatikan saat memasak air? Perlahan airnya menghilang dan berubah menjadi uap. Proses ini disebut menguap, yang artinya terjadinya proses perubahan wujud zat cair menjadi zat gas. Proses ini terjadi akibat suhu yang meningkat. Coba kamu bayangkan,
air sebagai kumpulan bola-bola kecil. Semakin panas airnya, semakin kencang gerakan bola-bolanya. Saking kencangnya, bola-bola itu terlepas dari genggaman dan melayang ke udara, sehingga menjadi uap air. Contohnya seperti sedang memasak makanan ataupun sedang merebus air. Menggunakan hair dryer ataupun menjemur pakaian. Itu semua adalah proses perubahan menguap. Yang keenam, mengkristal. Mengkristal merupakan proses perubahan wujud zat gas berubah menjadi wujud padat dengan membentuk kristal. Proses ini terjadi ketika larutannya jenuh atau lebih sering didinginkan. Sehingga molekul-molekul zat saling terorganisir membentuk pola teratur yang disebut kristal. Contohnya seperti kristalisasi garam dari air laut, kristalisasi gula, dan kristalisasi es. Nah, kakak punya lagu nih. Judulnya Perubahan Wujud Zat. Bagaimana kalau kita nyanyi secara bersama-sama? Kakak mulai ya. Tiga sifatnya benda, padat, cair, juga gas. Dari padat ke cair dinamakan mencair. Dari cair ke padat dinamakan membeku. Ubah selanjutnya. Dari cair jadi gas dinamakan menguap. Dari gas jadi cair dinamakan mengembun. Itulah wujud benda, masih ada yang lain. Ubah selanjutnya. Ubah selanjutnya. Ubah selanjutnya. Dari gas jadi padat dinamakan mengkristal. Dari padat jadi gas dinamakan menyublim. Itulah wujud benda, semua ada 6. Ayo, mari kita hafalkan. Nah, adik-adik sekarang sudah pada tahu nih apa aja wujud benda dan perubahannya. Karena adik-adik pastinya nih sudah pada paham, betul bukan? Nah, maka kakak akan memberikan kalian latihan kuisis. Mari kita kerjakan secara bersama-sama. Latihan kuisis ini terdapat 15 soal yang terdiri dari 10 PG dan 5 isian singkat. Hayo semangat jawabnya. Kakak mulai ya. 3, 2, 1, mulai. Yang mana ya yang benar tentang proses mencair? Apakah nomor 1, 2, 3, 4, atau semuanya yang benar? Silakan menjawab. Jawabannya semua benar. Ayo, siapa yang benar nih? Kira-kira jawabannya apa ya? Jawabannya adalah melepaskan. Ayo, ini jawabannya apa ya? Jawabannya adalah dari cair jadi gas, kemudian jadi cair kembali. Menurut kalian jawaban yang benar yang mana ya? Jawaban yang benar ialah tidak ada perubahan wujud. Kira-kira apa ya jawabannya?
Jawabannya adalah titik lebur. Dari soal tersebut, mana ya jawaban yang benar? Jawabannya adalah membeku. Ayo, apa ya jawabannya? Jawaban yang benar adalah menguap. Kira-kira jawaban yang benar apa ya? Jawaban yang benar adalah penguapan. Menurut kalian, jawaban yang sesuai yang mana ya? Jawaban yang benar adalah penguapan air dan pembekuan. Kira-kira jawaban yang cocok yang mana ya? Jawaban yang tepat ialah memperlambat percairan es. Menurut kalian, jawaban yang tepat apa ya? Jawaban yang tepat ialah menguap. Jawabannya apa ya? Betul, jawabannya menyublim. Kira-kira jawabannya apa ya? Tepat sekali, jawabannya ialah mengkristal. Apa ya jawabannya? Benar, jawabannya ialah uap air yang langsung menjadi es. Hayo adik-adik, ini soal terakhir. Jawabannya apa ya? Benar, jawabannya mengembun. Yeay, sudah selesai. Bagaimana teman-teman kuisisnya? Pada bisa jawabnya kan? Kalau nggak bisa nggak apa-apa, kita sama-sama di sini belajar. Bagaimana adik-adik? Pembelajaran materi wujud zat seru tidak? Pastinya seru dong. Karena banyak nih benda-benda yang ada di sekitaran kita tuh punya ciri khasnya, mulai dari bentuk fisiknya, proses perubahannya, dan sebagainya. Nah, cukup sekian dari materi pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa nanti.